Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana ni'aman katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhi syari'ah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang saya hormati, dan semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat kan ibu-ibunya? Sehat? Alhamdulillah. Jangan bilang kantongnya nggak sehat. Alhamdulillah kantongnya juga sehat. Dompetnya sehat. ATM-nya sehat. Terus krisnya sehat juga, karena transaksinya sekarang pakai barcode aja. Alhamdulillah. Ibu-ibu, puja dan puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat-syariatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita kumpul di rumahnya Ibu Atih Kurniati. Beliau sama Pak Joko. Etik Pak. Bukan ibu saya. Yang mau berangkatnya Ibu Atih. Yang ini rumahnya Pak Joko. Terpaksa kita pending dulu. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan. Malam ini kita kumpul di rumahnya Pak Joko dalam rangka beliau meminta doa kepada kita semua dalam rangka keberangkatan ibadah haji untuk Ibunda Atih Kurniati. Mudah-mudahan Ibunda Atih Kurniati diberi kesehatan, Amin, keselamatan, diberi kekuatan, amin, sehingga mendatangkan haji yang mabrur, amin, dosa-dosa diampuni oleh Allah, amin, perbuatan semua amal-amal solih diterima oleh Allah, amin,
perniagaan yang tiada merugi, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji ibadah panggilan. Ibu-ibu semua sudah haji, Bu? Alhamdulillah sudah. Udah niatnya, jangan niat doang, Bu, daftar. Belum dipanggil. Emang dipanggilnya haji kayak gimana ya? Jadi panggilan haji itu yang pertama adalah kekuatan hati. Kekuatan hati itu akan mendorong apapun kita akhirnya mendaftarkan diri. Daftarnya itu 25 juta. Waduh, dari mana? 25 juta. Karena memiliki niat yang kuat, akhirnya buka rekening. Mulailah nabung ke bank syariah. Nabung, Allah datangkan rezeki lagi, tambah lagi tabungannya terus. Akhirnya dapat 25 juta. Langsung daftar ke Kementerian Agama, ngambil kursi untuk ibadah haji. Kapan berangkatnya? 30 tahun lebih. Umur kita sekarang berapa, Bu? 55, ditambah 30 tahun. Ya, sekitar 85. Jadi jangan kita mendramatisir apa yang belum terjadi. Waduh, kalau daftar sekarang mah terlambat. Nanti berangkat tahun 80 usia 85 tahun. Ya aja kalau masih hidup. Nah kalau udah mati, nah ini gimana? Jadi gak usah kita mendramatisir. Kita daftar, urusan kita berangkat dan tidak berangkat, insya Allah kalau kita tidak ada umur pun, keluarga besar kita akan melakukan badal haji. Umpama tidak sempat berangkat karena sudah meninggal, akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga, diambil 12 juta untuk membadalkan haji yang sudah meninggal tadi. Emang boleh yang sudah meninggal diibadah hajikan? Boleh. 4 imam ibu-ibu dalam persoalan ibadah maliyah itu semua sepakat boleh, termasuk umpama kurban. Ada almarhum dan almarhumah, terus karena anaknya ada kelebihan rezeki, pengen mengeluarkan kurban atas nama almarhum dan almarhumah, maka boleh, karena itu ibadah maliyah. Yang kontroversi di kalangan para ulama, ibu-ibu, ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan dengan badan kita. Contohnya seperti baca Quran. Baca Quran boleh enggak dihadiahkan untuk almarhum dan almarhumah? 3 imam boleh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 1 imam gak boleh. Imam Syafi'i,
Tetapi ulama-ulama berikutnya dari ulama Syafi'iyah, ibu-ibu, membolehkan juga. Jadi pada akhirnya dari 4 mazhab itu semua membolehkan dan mengesahkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit uraian pada malam ini karena momentumnya momentum ibadah haji. Komat dulu. Ibu-ibu, momen kita adalah momen ibadah haji. Ada beberapa hikmah dalam menjalankan ibadah haji. Ibadah yang pertama atau hikmah yang pertama dari ibadah haji itu adalah bentuk kepatuhan kita sebagai hamba Allah. Itu hikmahnya itu. Jauh-jauh seluruh dunia datang ke Mekah, datang ke Ka'bah dalam rangka berhaji. Siapapun itu orangnya, karena hamba Allah, maka di situ menunjukkan eksistensi kehambaan kita sebagai hamba Allah. Jadi kita patuh meskipun jauh. Ibadah yang luar biasa, ya ibadah hati, ya ibadah lidah, juga ibadah badan, ibadah harta. Itulah ibadah haji, kumpulan dari berbagai ibadah haji. Hikmah yang kedua, ibu-ibu, tidak ada satu ibadah yang dilakukan selama ibadah haji. Sholat contohnya ibu, sholat kira-kira paling lama ada 10 menit bu, kurang ya, kurang 10 menit, kadang-kadang 4 menit juga gitu, sudah selesai. Apalagi kalau udah janjian, udah disusul sama teman mau kondangan, Assalamualaikum Mama Nur, sedangkan lagi sholat, sedangkan lagi sholat kerok akhirnya baca Al-Fatihahnya ngebut, rukuknya ngebut, sujudnya ngebut, akhirnya 2 menit setengah selesai. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji ini lama ibu. Nanti ibunda Ati ini akan, karena termasuknya gelombang kedua. Gelombang kedua itu biasanya langsung menuju Makkahul Mukarramah. Jadi rondel acaranya Ibu Ati sudah ada. Berangkat tanggal 27 besok. Tanggal 27 besok. Iya. Jadi dalam rondon, dalam urutan perjalanan langsung ke Mekah dulu. Sabtu. Ke Mekah. Berarti langsung ke Kalau Mekah. sudah pakaian ihram itu berarti ke Mekah. Jadi berarti langsung ke Mekah. iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah itu biasanya langsung menuju ke Mekah. Perjalanan dari Bekasi, Pondok Asrama Haji, karena Cikokol kayaknya masih untuk Tangerang,
Untuk Cilegon, Kabupaten Serang dan lain-lain itu masih menggunakan embarkasi asrama haji Pondok Gede Bekasi. Jadi masih dari sana ibu nanti nginep semalam di pondok asrama haji, besoknya atau dalam waktu yang ditentukan mulai berangkat naik pesawat menuju Mekah. Di sini ketika ada pengumuman dari pilot, dari kru kapal, ibu-ibu dan bapak-bapak calon tamu-tamu Allah, 30 menit kemudian kita akan sampai di Yalamlam. Itu diumumin. Nah, kalau sudah diumumin itu sudah siap-siap. Nanti pas ada pengumuman telah sampai, sudah harus niat ihram umroh. Karena rata-rata mengambil ibadah haji tamattu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, haji tamattu itu hajinya dilakukan setelah menunaikan umroh terlebih dahulu. Jadi nanti di pesawat yang laki-laki sudah melepas pakaian yang berjahit, mau tutup kepala, mau baju termasuk celana dalam dilepas. Untuk laki-laki gak boleh pakai celana. Waduh, itu gimana nanti ya? Kalau kira-kira uratnya bergerak, gitu. Ya jangan bergerak uratnya, jangan bergerak. Lagi di jalan yang ibadah digerak aja, jangan gerak. Kalau toh gerak begitu, ya semua sama, nggak ada yang pakai celana. Gitu ya. Pokoknya ngati-ngatilah yang laki-laki kalau duduk jangan sembarangan. Takut kagol, ada yang at-tahiyatul mubarakatus, bukan tahiyat doang uratnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti Bunda Ati kalau udah nyampe ke Yalamlam sudah tidak boleh menutup muka, nggak boleh menutup kedua tangan. Kaos tangannya sudah mulai dibuka karena sudah niat ngambil umroh. Sudah nawaitul umrota lillahi ta'ala, gitu. Atau begitu kan. Jadi sudah berniat untuk umroh. Bayangkan itu, di dalam pesawat sudah niat beribadah. Kadang-kadang tidur, kadang-kadang ya karena 10 jam. Dari mulai niat itu sudah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Mulai dari pakai minyak wangi gak boleh lagi. Rambut walaupun sudah putihan gatel jangan dicabut. Pokoknya apa yang dilarang sudah mulai ditahan. Terus nyampelah ibu-ibu perjalanan itu ke Jeddah, ke King of Abdul Aziz, King Kong. Ya. Jadi di bandara King of Abdul Aziz. Di sini ibu-ibu tidak disarankan untuk ngambil niat umrohnya di Jeddah, karena itu area yang sangat cepat, namanya fast track. Jadi kita turun dari pesawat ke bawah
di situ sudah disiapkan tempatnya, kemudian bis itu sudah berjajar, sudah berjejer, dan kita langsung masuk ke bis sesuai dengan nomor nanti yang dibagikan di asrama haji. Nomornya berapa, itu bisnya bis berapa, itu sudah disiapkan. Jadi jangan ikut-ikutan, wah nanti saya niat umrohnya dari Jeddah saja. Nggak mungkin, karena itu area yang sangat cepat. Turun dari pesawat, masuk ke ruangan, keluar langsung menuju bis. Jadi mana bisa ganti pakaian, mana bisa mau sholat 2 rakaat umroh, mau mandi sunnah umroh, nggak keburu. Jadi sudah pakaian ihram yang laki-laki, yang perempuan juga sama memakai pakaian tetapi berbeda dengan pakaiannya laki-laki. Apa maknanya dari panjang itu, Ibu? Bahwa dalam menjalankan ibadah haji itu kita harus menekankan kesabaran untuk mencapai sesuatu yang kita tuju, sesuatu tujuan, maka itu harus ditempuh dengan kesabaran. Harus ulet, Bu, bukan ulet belatu, bukan ulet bulu, harus ulet. Sama aja ulet juga ya, ulet bulu ya. Jadi harus ulet, harus sabar, harus tekun, nggak goyang karena ujian, nggak surut karena ada rintangan, terus sabar. Ini dalam rangka menggapai suatu tujuan, maka kita membutuhkan satu komitmen yang kuat ketika sudah nawaitul umrata lillahi ta'ala. Jadi kalau sudah niat umroh gitu, atau labbaik Allahumma labbaik, barulah kemudian wa ahramtul umrata lillah. Kalau sudah niat untuk menjalankan sesuatu butuh komitmen kuat. Ini ibu-ibu. Jadi kalau kita punya tujuan, komitmen kitanya harus kuat untuk mencapai tujuan. Umpama anak ibu mendaftarkan diri gitu, di satu perguruan tinggi atau di perusahaan, ya berarti harus ulet menjalaninya, punya komitmen, harus menguasai soal-soalnya, fisiknya harus mendukung dan lain sebagainya. Maka komitmen itu sangat dibutuhkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu baru perjalanan menuju Jeddah. Kemudian dari Jeddah langsung ke hotel. Ke hotel itu naruh tas doang, naruh koper doang. Karena jamaahnya langsung menuju Masjidil Haram, mau mengambil tawaf ifadah umroh, tawaf rukun untuk umroh. Jadi perjalanan kita ibu-ibu, biarin Bu ya, kita ngaji haji meskipun belum kebayang. Mudah-mudahan udah kayak gini. Amin ya robbal alamin. Goblok aja rezeki. Amin ya Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagi yang menjalankan haji tamattu dan haji qiron, karena sudah meniatkan umroh,
datang ke Masjidil Haram tidak disunahkan untuk tawaf qudum. Tawaf qudum itu apa? Tawaf penghormatan kita ketika kita memasuki Masjidil Haram. Kalau di masjid mah sholat tahiyatul masjid gitu kan. Setiap kali masuk ke masjid, ke mushola, maka disunahkan sholat 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram bukan sholat sunnah tahiyatul masjid, tetapi tawaf qudum. Datang ke Masjidil Haram langsung tawaf. Ini namanya tawaf penghormatan. Baru setelah 7 kali putaran mengitari Ka'bah, di belakang makam Ibrahim berdiri 2 rakaat sholat sunnah tawaf. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kita ngambilnya haji tamattu' itu tidak ada tawaf qudum, langsung tawaf sebagai rukun dari ibadah umroh. Wah, ini panjang Bu kalau ngaji haji Bu ya. Jadi muter persidangan di akhirat. Kita meninggal hanya memakai kain putih, maka di situ putih semua, yang di tenda, yang di luar, semua putih. Ini adalah introspeksi kita, bermuhasabah diri. Jangan ada kesombongan hati, merasa banyak amal ibadah, jatuhkan diri kita sejatuh-jatuhnya di hadapan Allah. Salah satu hikmah perjalanan ibadah haji, kalau dibahas sangat panjang. Belum hikmah tawaf, belum hikmah sa'i, belum ramyul jamarat, belum mabit dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita di malam ini. Barangkali ada yang ditanyakan, bebas materinya ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ladanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang telah menyampaikan di ayat kira nih ayat. Doa penutupan sis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik.